Jadi mudah-mudahan tadi dari refleksi yang sudah kita lakukan, kita dapat banyak belajar, kita banyak menambah sesuatu yang mungkin bisa kita kembangkan nantinya untuk kedepannya. Tidak hanya pada materi yang sudah kita lakukan di dalam kegiatan ini, bisa juga untuk materi-materi lain, walaupun memang permasalahan itu adalah muncul di dana. Karena di dalam untuk melakukan suatu pembelajaran dengan desain-desain yang baru, mungkin kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti halnya kemarin kita melakukan 2 UP saja, kita sudah membutuhkan biaya cukup banyak, terutama bahan-bahan yang kita perlukan, sehingga anak benar-benar tertarik untuk belajar lebih dari sekedar apa yang selama ini sudah dipelajari. Memang itu salah satu hal yang mendasar. Kenapa kadang kita mengajar ini tapi pakai apa adanya, yang ada saja yang kita pergunakan, yang kita pakai. Kalau nggak ada, ya kadang kita kena sulit misalnya. Kemudian juga malas membuatnya, ya udah yang apa adanya aja yang kita pergunakan. Itu salah satunya. Kemudian berkaitan dengan tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Sabarudin, memang hal yang mendasar dari UPP yang akan kita lakukan itu memang masih banyak. Kita banyak UP itu kalau tidak salah di matematika ada 12 modul. Ada 12 modul yang baru kita ambil hanya 2 saja. Jadi kita nggak tahu apakah program kelanjutannya nanti di tahun-tahun berikutnya harus mengambil seperti ini lagi, ya itu ya yang belum terpikirkan lagi untuk tahun yang akan datang. Yang jelas memang masih banyak UP yang memang belum kita lakukan. Jadi itu mungkin hasil refleksi yang sudah kita lakukan, diskusi yang sudah kita dapatkan hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian selamat datang kepada Bapak Sumadio, Dr. Sumadio MPD selaku pengawas pembina MGP Matematika untuk KKM 1. Kemudian Bapak Wiana MPD selaku Ketua KKM 1 Kota Pontianak di dalam kegiatan refleksi kita pada pagi dan siang hari ini. Jadi untuk melengkapi kegiatan pada hari ini, kami mohonkan kepada Bapak berdua, baik Pak Sumadio maupun Bapak Wiana, untuk bisa memberikan sedikit arahan kepada kami di sini untuk kelanjutan daripada kegiatan MGP yang saat ini juga sedang berjalan. Untuk pertama mungkin kami minta dari Bapak Wiana selaku Ketua KKM 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit dan seluruh rekan-rekan pengurus MGMP KMTS 1 yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, guru mata pelajaran matematika khususnya di lingkungan KMTS 1 Pontianak yang saya hormati, rekan Pasda yang sudah mungkin dari pagi ya membimbing dalam pelaksanaan kegiatan ini, mungkin dari pertama Pasda Matematika satu-satunya ya Mas ya? Pasprov, Oh Pasprov ini ya? Iya, Pasprov, Pasdanya nggak ada. Alhamdulillah. Sebenarnya kita cukup di Pasda, tapi Pasdanya nggak ada, malah Pasprov sekaligus yang menghadiri. Saya ucapkan terima kasih. Bu Saidah juga Pasprov ya? Alhamdulillah. Berarti matematika ini yang sangat beruntung. Ada 2 sekaligus Pasprov semua. Wabil khusus kawan saya Pak Sumadio ini yang setiap kali kemana-mana kita selalu berdampingan, apalagi alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan MGMP. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, bisa melaksanakan kegiatan kita sesuai agenda kita hari ini. Pertemuan N2 Pak Sigit ya, refleksi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati selaku Ketua KKM 1, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan rekan-rekan, utamanya para pengurus
yang sudah malang melintang dalam membuat proposal waktu itu. Jadi secara awal kami diinformasikan tentang adanya program World Bank yang melalui Madrasah Depok. Kami dari KKM, kemudian MGMP, termasuklah di Pokjawas, disuruh membuat usulan melalui proposal. Jam 2 siang panas-panas kami mengumpulkan rekan-rekan yang bisa kami hubungi ya untuk bersama-sama membuat proposal. Kemudian sama-sama kita ajukan. Alhamdulillah dari KKM PS1 4 mata pelajaran yang di-UN-kan yang seyogyanya memang mendapatkan jatah untuk bisa diajukan, selamat bisa tembus proposal itu, dan alhamdulillah bisa cair dana bantuannya sehingga bisa terlaksananya kegiatan GMB ini. Kami KKM sendiri, baik KKM 1, KKM 2 yang juga saat itu sama-sama juga, jadi di kelompok MGMP 4 mapel itu kami kumpulkan di ruang waka. Kami menghadirkan Pak Sumadyo yang membimbing langsung baik secara teori, contoh-contoh ajuan proposal, dasar-dasar, kemudian program kerja sebagai ajuan, karena Pak Sumadyo ini sebelumnya yang dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti perencanaan program tersebut. Kami juga sama membuat, sama seperti Bapak Ibu MGMP, tapi memang belum berhasil. KKM 1, KKM 2, kemudian MA itu 2 KKM ya harusnya ya. 1 KKM berhasil untuk MA, untuk MI KKM juga tidak berhasil, hanya di KKP-nya. Jadi tentunya kita sangat bersyukur alhamdulillah atas keberhasilan rekan-rekan bisa tembus proposal tersebut, karena tidak semua, kami melihat dari perkembangan hasil ajuan, termasuk di Kuburaya itu bahkan satu pun tidak ada yang berhasil, tidak ada yang tembus. Yang tembus itu kayaknya Singkawang, Mempawah ya Pak ya, Sambas, tapi juga tidak seperti kita bisa full gitu ya. Kemudian di KKM 2 itu sama mendapat 4 poin. Di sana yang di-UN-kan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Matematika juga belum, tapi alhamdulillah ada program BK itu bisa tembus proposal, akhirnya bisa mendapat bantuan. Mudah-mudahan dalam kegiatan pelaksanaan MGIP ini semua tercapai sesuai dengan program yang sudah dibuat, karena bagaimanapun juga ajuan untuk proposal itu yang menjadi landasan, menjadi tolak ukur dari pusat, dari pihaknya World Bank melalui Madrasah Depok. Dia tidak turun ke sini melihat apa yang kita lakukan. Yang terpenting nanti dalam pelaporan itu semua ada bukti fisiknya, kalau mungkin ada fotonya, ada rekaman videonya, kemudian laporannya terpenuhi, berapa kali in, berapa kali on, mungkin refleksi dan sebagainya. Nah itulah nanti yang menjadi bukti fisik. Kemudian waktunya sungguh sangat pendek sekali, karena kegiatan itu dimulai sudah masuk di bulan September, Oktober ya malah, Oktober, November, dan Desember. Perkiraan tanggal 7 ya Pak, 17 itu harus sudah menyelesaikan laporan. Jadi sebenarnya kita pun walau diberikan dana, tapi harus dikejar dengan kegiatan dan pelaporan yang sangat singkat seperti itu,
kayaknya sangat sulit gitu ya. Senang kita diberi dana, tapi waktunya harus tanggal sekian harus selesai. Nah, harapan saya selaku Ketua KKN, karena di sini saya juga sebagai penanggung jawab, apapun yang saya lihat, apapun yang saya ketahui, seandainya sampai ada pertanyaan, pastilah saya orang yang pertama memberikan informasi. Harapan saya semua kegiatan berjalan dengan baik, semua terlaksana dengan baik. Kemudian di pelaporan nanti juga jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang mengalami kekeliruan. Jadi nanti mungkin dari 4 MGMP ada pembimbing dari Pokjawas atau mungkin dari Kemenang yang menyinkronkan, jangan sampai beda-beda gitu ya dalam pelaporannya, tentunya beda dalam materinya atau Ya, KKN 1 Kota Pontianak. Kepada Pak kami persilakan. Terima kasih Mas Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wiyana MPD selaku Ketua KKN TS 1 Kota Pontianak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Paspro untuk MGMP Matematika di tingkat MTS Kota Pontianak. Yang saya hormati Pak Sigit selaku Ketua MGMP Matematika KKN TS 1 beserta seluruh pengurusnya. Wabil khusus kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, yang sebagian besar Ibu, Bapak dan Ibu, ya, peserta MGMP untuk mata pelajaran matematika di tingkat MTS KKN TS 1 Kota Pontianak. Bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini kita dapat berkumpul ya di salah satu ruangan yang cukup representatif untuk melaksanakan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan IN ya untuk MGMP Matematika. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini akan bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit saya respect ke belakang ya, kita respect ke belakang. Untuk program ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua bahwa program ini adalah merupakan program Madrasah Reform, yaitu Madrasah Education ya Quality Reform ya, ini atau dengan MPRR, kemudian Madrasah Reform. Program ini kerjasama antara Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam dengan World Bank, jadi dibiayai oleh Bank Dunia. Program ini berlangsung selama 5 tahun Bapak Ibu, dimulai tahun 2020 hingga berakhir nanti insya Allah tahun 2024 dengan anggaran yang cukup fantastis. Anggarannya itu 3,75 triliun untuk seluruh Indonesia yang menyasar 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi cukup banyak program ini, maka Bapak Ibu, program ini diawali di tahun 2020. Tahun 2020, tahun pertama itu World Bank telah menghasilkan beberapa regulasi-regulasi petunjuk teknis terkait dengan pembentukan IKB madrasah. Kalau kita bicara secara runtut bahwa program World Bank ini sebenarnya menyasar ada 4 sasaran ya, ada 4 yang disasar. Yang pertama adalah penerapan komponen 1 itu terjadi dari 4 komponen. Komponen 1 menyasar menggarap kegiatan EDM RK. Ini sekarang juga sedang berlangsung kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan RK yang
EDM yang berbasis RKAM atau RKAM berbasis EDM. Ini lagi berlangsung kegiatan juga di kegiatan dibatasi oleh penanggung jawab komponen 1. Kebetulan saya juga sebagai tim inti provinsi yang sekarang juga sedang melakukan kegiatan. Hanya kegiatannya saya untuk komponen 1 ini menggunakan LMS, Learning Management System. Pola pembelajaran mengkolaborasikan antara belajar mandiri dengan menggunakan teknologi tapi menggunakan via Zoom. Itu kita sudah sedang berlangsung ini. Kemudian komponen 2 itu adalah penerapan sistem penilaian hasil belajar untuk peserta didik. Ya bentuknya dalam bentuk asesmen, ya ada asesmen kompetensi madrasah. Ini yang menyasar untuk MI kelas 4. Ya, nanti untuk SMP MTS ini kelas 8-nya dan ke depan nanti juga termasuk untuk yang MA kelas 10 kelas 11. Itu yang menjadi program untuk asesmen. Jadi kita dari Kementerian Agama programnya namanya AKMI ya, asesmen kompetensi madrasah ya. Kemudian kalau yang dari Dinas Pendidikan ada ANPK dan sebagainya. Nah itu adalah merupakan penilaian. Yang komponen ketiga ini adalah yang berada yang sedang Bapak Ibu laksanakan. Ini bagian dari komponen 3. Paling padat kegiatannya, anggarannya pun terbesar ini adalah di komponen 3. Kenapa anggaran paling besar? Karena komponen 3 adalah komponen PKB madrasah. Di dalamnya ada mulai dari wadah para pengawas madrasah yang tergabung dalam wadah yang namanya Pokjawas. Kemudian yang kedua menyasar para kepala madrasah yang tergabung dalam wadah namanya KKM. Kemudian juga wadah untuk guru-guru mata pelajaran dalam wadah MGMP baik di tingkat MTS ataupun aliyah. Kemudian untuk juga guru MI namanya KKG. Ini mungkin Bapak Ibu supaya paham nanti kegiatan ini. Kemudian juga ada kebijakan untuk tenaga kependidikan yang lain, termasuk juga para laporan, kepala laboratorium, kemudian juga kepala perpustakaan, bahkan nanti ada kepala tata usaha. Jadi mungkin kalau sekarang prioritas sekarang adalah untuk guru dan tenaga teknik, terutama yang teknik yang masuk adalah pengawas dan kepala madrasah. Karena kami pengawas, kepala madrasah, tenaga tata usaha tadi termasuk bagian teknik. Jadi bukan termasuk guru lagi ya, jadi guru ya guru yang mengajar mata pelajaran tadi. Ini Bapak Ibu. Sedangkan untuk komponen 4 itu adalah penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu madrasah. Nanti melalui pembenahan layanan data, ya ada data emis, data simpatika dan sebagainya. Karena nanti kedepannya Bapak Ibu setiap kebijakan Kementerian Agama itu berbasis data. Makanya Bapak Ibu kemarin waktu mendaftar sebagai peserta NGMP salah satunya harus terdata di data simpatika, itu kan syaratnya, dan punya NIK bukan NK, NUPTK termasuk juga ada data-data PIK ID itu sebagai syarat. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya guru swasta ada yang mengajar lebih dari satu tempat, kalau PIK ID-nya sudah digunakan untuk didaftarkan oleh salah satu madrasah, maka madrasah yang lain nggak bisa mendaftarkan lagi. Jadi nggak bisa ganda sekarang, datanya data tunggal, karena itu kontrolnya. Nanti ke depan harapannya akan didata lebih teliti lagi setiap kegiatan di Kementerian Agama, termasuk untuk pendataan para siswa melalui dana pos. Itu dana pos juga berdasarnya nanti semua berdasar data yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Itu semuanya menjadi sasaran target ya program madrasah reform dari Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung fokus ke masalah MGMP.